Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita coba membaca satu surat diplomatik. Ini ada 2 lembar ya, tertulis dalam 2 bahasa, Arab Melayu atau disebut dengan huruf Jawi, dan bahasa Belanda. Surat ini datangnya dari Batavia, artinya dari tanggal 25 November 1780, artinya dari kantor VOC di Batavia. Destinationnya ke Sumbawa, rulernya, penguasa Sumbawanya ditujukannya kepada siapa? Kepada Mahmud Datu Jerewe. Language Dutch original and Arabic Melayu Malay translate, artinya ditulis dalam 2 bahasa tadi. Oke, kita langsung saja membaca ya. Surat diplomatik tanggal 25 November 1780 dari Batavia ke Sumbawa. Makanya nanti coba kita komparasi dengan data kita ya. Tentu yang namanya surat diplomatik itu adalah data primer, tapi kita tetap data primer itu harus kita komparasikan dengan data primer yang lain, atau kemudian kita tambah informasinya dengan data sekunder yang lain. Oke, kita langsung saja membaca. Nih, saya screenshot biar lebih terang. Oke, jelas ya, bahwa tuan bangsawan, yaitu Tuan Direktur Jenderal dari Alam India Belanda. Ini ada kaf, ini ada ba, ro, te, nun. Keberatan di sini. Tapi kita tidak bisa memaknai bahasa Melayu di masa lalu dengan makna yang sama dengan bahasa Melayu hari ini. Keberatan, semacam resistensi hari ini, belum tentu di masa lalu itu bermakna yang sama, keberatan gitu. Kita lihat saja, keberatan berkirim surat. Nah, kalau di sini posisi dalam bahasa hari ini keberatan artinya berkenan, justru terbalik ya. Berkenan berkirim surat kepada Sultan. Nah, kok di sini bukan Mahmud ya? Kalau ini tulisannya bukan Mahmud, ini Muhammad nih. Kalau Mahmud tuh begini, ada dal. Coba kita lihat bahasa Belandanya, huruf Latinnya maksudnya. Gimana tulisan huruf Latinnya? Oh, di sini juga Muhammad ini, Muhammad Paduka Raja Jerewe. Nah, kita nggak tahu ini yang mana yang benar. Isinya tertulis Muhammad, di luar atau di kopsnya yang sudah dirangkum oleh ahli surat-surat diplomatik itu adalah Mahmud. Nah, tahunnya 1780. Kita lihat nanti siapa dalam catatan lokal raja di 1780 itu. Kita komparasi datanya. Tapi saya anggap aja dulu saya baca Mahmud ya, meskipun tulisan di dalamnya ini jelas Muhammad ya. Ini teman-teman, ini Muhammad. Tuh, Muhammad. Di sini juga bukan Mahmud, di sininya juga Muhammad. Tapi saya anggap aja Mahmud sebagaimana hasil dari orang yang sudah riset sebelumnya, nggak ditulis Mahmud. Oke. Saya lanjut baca tadi. Ini ya, Paduka Raja Jerewe. Ini Mahmud. Siapa Mahmud? Adalah Paduka Raja Jerewe. W ini sampai ya ini ya, W untuk menunjukkan dia W kasroh karena ada ya. Nah, di mana? Di Sumbawa. Nah, di sini menarik teman-teman, karena ada yang memandang bahwa ketika ada nama Sultan Sumbawa Datu Taliwang gitu, Van Sumbawa gitu, dikira kerajaannya di Taliwang. Semisal Kaharudin II, kemudian anaknya Mahmudnya Jerewe. Kemudian ketika dia Datu Jerewe, kerajaannya di Jerewe begitu. Ketika Datu Seran kan pernah jadi Sultan Sumbawa ya, Datu Budi itu, kadang juga disebut Hasan, itu ya bukan di Jerewe, di mana? Di Sumbawa. Datu Mutar, teman-teman, di Kamutar Telu atau disebut dengan negara vasal. Jelas penyebutan negara vasal itu di berbagai data-data masa lalu. Naskah-naskah lama itu menyebut 3 wilayah itu adalah daerah Kamutar Telu itu adalah negeri vasal atau negara protektorat, negara otonom dari Kesultanan Sumbawa.
Nah, siapa puncak pemimpin tertingginya? Namanya Datu. Nah, Datu ini teman-teman, kenapa semisal Datu Taliwang jadi Sultan Sumbawa yang kekuasaannya dari Empang sampai Sekongkang, Datu Jerewe, Datu Seran. Itu ketika Sultan Sumbawa bisa dari Datu Mutar, bisa dari Datu Jerewe, bisa dari Datu Taliwang. Nah, ketika beliau menjadi Sultan Sumbawa yang teritorinya sepenuhnya wilayah Sumbawa bagian barat ini, nah yang menjadi datu di Kamutar Telu itu kalau tidak adiknya, ya anaknya begitu. Nah, ketika Sultan Sumbawa mangkat, yang akan diangkat menjadi raja ya anaknya Sultan Sumbawa yang mangkat itu, yang kadang beliau sebelumnya menjadi Datu Jerewe, menjadi Datu Taliwang atau menjadi Datu Seran. Raja itu turun berdasarkan nasab, darah anaknya raja begitu. Bukan berarti Datu Jerewe itu adalah terah yang berbeda dengan Sultan Sumbawa. Bukan berarti Datu Taliwang itu adalah struktur yang berbeda dengan Sultan Sumbawa. Ini sedarah. Dan terjadi pergantian datu itu bukan turun-temurun. Ingat, kalau datu di Kamutar Telu itu bukan misalnya anak Datu Taliwang turun kemudian ke anak Datu Taliwang turun ke anak Datu Taliwang, tidak. Yang nentuin di sini siapa yang menjabat sebagai sultan. Ini negara pusatnya itu Sumbawa. Dia kadang menempatkan anaknya atau adiknya karena untuk menjaga terah kekuasaan. Itulah penjelasan kenapa semisal setelah Datu Jerewe jadi Sultan Sumbawa, kemudian Datu Taliwang jadi Sultan Sumbawa. Bukan Taliwang kerajaan sendiri, Jerewe kerajaan sendiri, tapi kedudukannya tetap di Sumbawa. Di Sumbawa. Jelas teman-teman ya. Karena ada yang ngutip ini kemarin ini. Oh, jelas ada nama Mahmud Datu Jerewe itu. Ya iya ada. Ya bukan kerajaan sendiri, tapi di Sumbawa. Tunjukin lagi. Jerewe di mana? Ini di Sumbawa suratnya itu. Saya lanjut saja ya teman-teman agar tidak menjadi miss itu, bahwa kesultanan itu terdiri dari Samawadatu tempat pusat kerajaan, kemudian Sultan Sumbawa itu bisa berasal dari Datu Jerewe jika putra mahkota sang sultan yang mangkat sedang menjabat sebagai Datu Jerewe, bisa Datu Taliwang, bisa Datu Seran gitu. Kemudian ada daerah otonom juga di Ngampuk dan Koroya, Ampang dan Pelampang, Punukika dulu. Nanti kita bahas itu. Kita lanjut saja di Sumbawa ya, jangan dirubah-rubah, ini di Sumbawa bukan di Jerewe, bukan di Taliwang, bukan di Seran. Sultan Sumbawa itu ya di Sumbawa, tapi beliau sebelumnya menjadi Datu Jerewe. Ya, kemudian nama lengkapnya adalah Sultan Sumbawa Datu Jerewe gitu. Oke. Maka dipohonkan. Apa makna dipohonkan? Dipanjatkan. Kenapa saya tahu bahwa dipohonkan itu dipanjatkan dalam bahasa Melayu kuno? Ini karena intimasi saya, keseringan saya membaca surat-surat diplomatik raja-raja se-Nusantara. Makanya butuh pengalaman ini. Ilmu membaca ini adalah ilmu pengalaman. Oke. Dimohonkan atasnya sehat dan afiat beserta untung baik adanya. Clear ya? Wa ba'dahu, selalu begini bahasanya, atau bahasa sekarang amma ba'du lah. Ini pengantar surat, ini baru masuk ke isi surat. Kemudian daripada itu sehifat, saya tidak bisa baca ini, saya lewatin, saya tidak bisa baca. Yang saya tidak bisa baca saya lewatin aja. Paduka Raja telah memberi seru, telah memberi suru juga bisa, telah memberi seru. Oh, kalau ini telah membeli, oh seru ini sin, oh suruh ini wow, telah memberi suruh kepada aku dan
aku telah sangka Tuan Sultan sudahlah melupa kepada kami karena daripada waktu Paduka Raja sudah berangkat dari Surabaya ke Sumbawa, kami ini sekali-kali tiada beroleh khobar dari pada Paduka Raja. Kita ambil yang panjang sampai sini, sampai terakhir aja ya. Oke. Aduh, sorry. Saya screenshot. Oke. Dari Bapak dahuluin aja deh. Oke. Sampai mana tadi? Kita bagi sini aja. Oke. Oke. Sampai mana tadi ya? Diulang aja. Daripada waktu Paduka Raja sudah berangkat dari Surabaya ke sini ke Sumbawa. Nah, jadi beliau Sultan Mahmudnya sedang di Surabaya ini kemarin. Mungkin janjian begitu, makanya keberatan berkirim surat begitu. Nah, ini surat tahun 1780. Memang dalam catatan lokal Sultan Mahmud meninggal itu wafat di akhir 1780. Beliau diangkat menjadi sultan itu 1776. Oke, 1776, tapi karena ayah beliau mangkat begitu 1776 sultan. Beliau masih kecil sekali, umur 9 tahun, sehingga belum bisa memimpin menjadi sultan. Maka digantilah, ditunjuklah PLT, kira-kira bahasa dulu itu Riwa Batang, namanya Datu Taliwang Mapaconga. Nah, ketika Datu Taliwang Mapaconga menjadi Riwa Batang atau menjadi PLT Sultan, karena Sultan Mahmud yang masih kecil 1776 itu, maka Datu Jerewe merotes. Beliau berangkat ke Batavia membangun kekuatan, dan beliau dilantik oleh Direktur Jenderal Belanda ke Makassar. Beliau Direktur Jenderal VOC di Makassar, dilantik sebagai Sultan Sumbawa malah Datu Jerewe. Riwa Batang Mapaconga kemudian mengirim Datu Busing Re, dari Re itu namanya Malarangang, yang kemudian terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan kisah sastra. Kalau sastra ini fiksi ya, kisah sastra kalau di Makassar itu Datu Museng Maipa Diapati, padahal basicnya dari fact, dari fakta. Di mana faktanya? Data tentang Datu Museng itu tercatat resmi di dalam catatan sejarah yang di Belanda, tentang bahwa itu terkait dengan konflik yang suksesi, di mana Datu Jerewe menolak Datu Taliwang Mapaconga itu sebagai Riwa Batang. Maka beliau membangun kekuatan, bahkan dia ke Bima Dompu sebelumnya, baru berangkat ke Makassar. Ditetapkan beliau sebagai raja oleh Makassar, karena saat itu seluruh wilayah-wilayah di Nusantara ini internalnya membentuk kerajaan, kemudian semacam legalisirnya itu oleh Gubjen VOC gitu. Nah, itu yang kemudian Mapaconga mengirimkan Datu Museng itu.
tidak fiksi kalau cerita Sumbawanya, bahkan cerita real data sejarahnya ada, tanggal-tanggal peristiwa dari Datu Museng ngamuk itu ada, itu datanya, data catatan Belandanya ada, data notulensinya lah, kira-kira catatan historinya ada. Oke, kita lanjut. Nah, tapi 1780 semisal di Sumbawa itu kan rajanya itu adalah sudah bukan Mapaconga, sudah lalu habis Mapaconga jadi PLT dari Babatang, kemudian lalu Komak kemudian nanti kita lihat di data kita. Yang jelas 1780 meskipun Sultan Mahmud masih hidup, sultannya sudah Harun ar-Rasyid, saya lupa ya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Yang jelas kemudian karena mangkatnya Sultan Mahmud itu diangkatlah sultan baru gitu. Ada 3 rumpun pohon sultan-sultan di Sumbawa itu. Nanti kita lihat. Kita lanjut aja baca dulu. Oke. Bagaimana tadi? Dari Surabaya ke Sumbawa kami ini sekali-kali tiada beroleh khabar daripada Paduka. Saya percepat, raja punya selamat, maka oleh karena Paduka Raja lagi hidup, sembuh, oleh karena aku ini dengan amat suka ridho telah mendengar menteri-menteri dan lante-lante sudah pilih mengangkat Paduka Raja menjadi baginda, nggak bisa karena ada titik 3 ini, menjadi yakninya bahasa Melayu lama ya, sultan atas tahta kerajaan Sumbawa, maka dengan hari-hari aku ini memberi selamat kepada Paduka Raja dengan pengangkatan derajat. Kita next ke halaman berikutnya, habis ya. Ini halaman berikutnya. Saya screenshot dulu. Oke. Oke. Pengangkatan derajat tadi ya. Kebesaran ini ini yang tadi ini sembuh itu, memohonkan. Nah ini apa ini Allah ini, nggak mungkin oleh, kalau oleh kan wau itu. Dia menggunakan nama Allah juga si KPKP Belanda nih. Oke. Allah memohonkan Allah akan memberi berkatnya serta mengadakan perintahnya akan bahagia negerinya dan rakyat-rakyatnya adanya. Adapun siapa nih nama orang nih? Nuhud Hasan. Adapun titik-titik Hasan, apa label titelnya? Sudah bawa kepada bait. Nah, kepada bait ini apa? Kepada kantor VOC di Belanda. Kantor VOC di Batavia. Penyebutan bait itu. Dari mana saya tahu? Dari pengalaman membaca surat-surat yang lain dari berbagai kerajaan yang lain di Nusantara. Sudah membawa budak ya, laki-laki ke kantor VOC di Batavia
seorang abdi akan budakna laki-laki, maka aku memberi terima kasih, oke, kepada anak dah dengan hati-hati. Ini nggak bisa dibaca. Mengiringkan surat ini dengan setengah kayu stuf Belanda ini kayu di masa lalu yang sangat mewah ya, yang permai, yang berbunga emas dan perak, yaitu akan tanda cinta kasih, maka aku berharap anak ndahku Sultan akan suka, ridho pada itu. Syahdan sampai sini ya. Aku minta anak ndah boleh kenang membayar. Ini bahasanya puitis ya. Kira-kira berbalas budi lah begitu. Hutangnya, ini anggap hutang nih. Lalu mengirimkan kepada aku dalam seperahu yang dari Sumbawa. Berlayar ke Betawi. Dua ekor kuda tempur jenis yang terbesar dan terbaik. Oke. Terbaik sekali, terbesar dan terbaik sekali, maka harganya aku akan membayar kepada juragan-juragan yang membawa datang kuda-kuda itu. Ini ada dua, ini kuda-kuda itu adanya. Oke. Tamat al-kalam, selesailah surat ini bil khair, dengan baik. Oke, penutupnya tersurat di Betawi, ya ini Betawi, pada dua puluh lima, pada 25 ya tanggalnya, 25 hari, ini hari ke-25 maksudnya, bulan apa teman-teman? Hari ke-25 dari bulan November tahun 1780. Oke.
Begitu teman-teman ya, suratnya selesai. Mau dibaca utuh nggak? Boleh kalau mau dibaca utuh dari awal ya. Nih, bahwa Tuan bangsawan, yaitu Tuan Direktur Jenderal dari Alam India Belanda, keberatan atau berkenan kira-kira di sini, berkirim surat kepada Sultan Muhammad atau Sultan Mahmud Paduka Raja Jerewe di Sumbawa, maka dimohonkan atasnya sehat dan afiat beserta untung baik adanya. Wabak dahu, kemudian daripada itu Paduka Raja telah memberi suruh kepada aku, dan aku telah sangka Tuan Sultan sudah melupa kepada kami, karena daripada waktu Paduka Raja sudah berangkat dari Surabaya ke Sumbawa, kami ini sekali-kali tiada beroleh khabar daripada Paduka Raja punya selamat. Maka oleh karena Paduka Raja lagi hidup sembuh, oleh karena aku ini dengan amat suka ridho telah mendengar menteri-menteri dan lante-lante sudah pilih mengangkat Paduka Raja menjadi yakninya Sultan atas tahta kerajaan Sumbawa, maka dengan hari-hari aku ini memberi selamat kepada Paduka Raja dengan pengangkatan derajat kebesaran ini. Memohonkan Allah akan memberi berkatnya serta mengadakan perintahnya akan bahagia negerinya dan rakyat-rakyatnya adanya. Adapun Nju Hasan, kira-kira Ndi Hasan, sudah bawa kepada bait seorang abdi laki-laki, maka aku memberi terima kasih kepada anak ndah dengan hati-hati mengiringkan surat ini dengan setengah kayu stuf Belanda yang permai yang berbunga emas dan perak, yaitu akan tanda cinta kasih. Maka aku berharap anak ndahku Sultan akan suka ridho pada itu. Syahdan, aku minta anak ndah boleh kenang membayar hutangnya, lalu mengirimkan kepada aku dalam seperahu yang dari Sumbawa berlayar ke Betawi dua ekor kuda tempur jenis yang terbesar dan terbaik sekali. Maka harganya aku akan membayar kepada juragan-juragan yang membawa datang kuda-kuda itu adanya. Tamat al-kalam bekhair, tersurat di Betawi pada 25 hari bulan November tahun 1780. Oke, kita lihat siapa sih Raja Sumbawa 1780 itu sudah di era ini, berarti Sultan Harun al-Rasyid II ya, setelah Datuk Komak itu. Tapi beliau memang diangkat menjadi sultan setelah wafatnya Sultan Mahmud. Jadi Sultan Mahmud itu dalam sejarah Sumbawa itu tidak pernah dinobatkan menjadi sultan, karena beliau ketika ayahnya mangkat masih sangat kecil diganti Riwa Batang, Mapaconga dan lalu Komak, kemudian diangkatlah Sultan Harun al-Rasyid II. Tetapi coba kita pelajari surat ini, mungkin juga 1780 ini karena dia diangkat jadi raja itu di 1780 itu. Mungkin juga saya mau cari nama Harun al-Rasyid II ini. Jangan surat beliau. Tetapi memang di dalam hasil penelitian teman-teman Belanda itu yang mendokumentasikan surat-surat diplomatik tersebut Sultan Mahmud Datu Jerewe. Tapi nanti kita akan coba untuk mempelajari lebih dalam teman-teman ya. Yang jelas surat diplomatik itu adalah data primer sejarah yang kemudian nanti kita komparasi dengan
data lokal dengan data primer yang lainnya dan juga data-data sekunder yang lainnya. Yang penting kita sudah bisa membaca surat dari Sultan Mahmud Datu Jerewe, atau mungkin juga Muhammad, atau mungkin juga Harun al-Rasyid II karena 1780 di sini. Meskipun kita dalam data lokal juga 1780, Sultan Mahmud masih hidup. Oke. Demikian teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Semoga sejarah tidak akan membuat kita mundur, sejarah akan membuat kita maju. Sejarah semacam spion yang membuat kita mundur selangkah ke belakang untuk menatap dan melompat lebih jauh lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.